itu adalah program podcast KSR untuk EJ yang ngobrolin seputar KSR. Kenalin, nama aku Zahra dan ini aku teman Kak Fitri. Halo Kak. Hai Zahra. Kita berdua akan ngobrolin seputar KSR. Nah, Kak Fitri ini adalah anggota KSR PMI Unit Universitas Negeri Jakarta. Kita akan news dulu ya Zahra. Oke, apa nih newsnya nih? Jadi aku punya kotak nih. Isinya ada pernyataan-pernyataan tentang KSR. Nah nanti kita ganti-gantian nih ngambil. Nanti Kak Zahra ngambil satu, nanti gantian aku ngambil satu. Terus nanti tinggal jawab benar atau salah ya. Oke? Oke. Sekarang mulai mulai ya. dulu. Ambil Kak. Ada yang bisa nggak nih? Enggak kok. Pasti bisa jawab lah ya. Isinya mobil. Apakah ada pertanyaannya? Kosong ternyata. Oh, Baru tahu udah dong. sekarang giliran aku ya. Ini menjadi anggota KSR dapat menghambat kuliah atau pekerjaan. Benar atau salah? Menurut aku jawabannya adalah salah. Karena kalau untuk menghambat kuliah atau pekerjaan itu tergantung pribadinya masing-masing. Jadi dengan kita menjadi KSR itu nggak ada hambatan. Ya, nggak semua orang yang misalkan kalau pandangan-pandangan luar seperti itu, tapi kita yang merasakan nggak merasakan. Iya. Ini aku hoki apa gimana? Nggak ada pertanyaan lagi. Oke, hanya yang pernah menjadi PMR yang bisa menjadi anggota KSR di perguruan tinggi. Benar atau salah? Kalau menurut aku jawabannya itu salah, karena siapapun bisa menjadi anggota KSR. Kalau menurut Kak Zahra? Sama, aku juga. Aku nggak pernah ikut PMR, tapi ketika KSR aku tertarik dengan dunia kepala merahan, terus aku join dan aku jadi anggota KSR. Enggak, ini kayaknya ada strukturnya di kertas. Banyak pengalaman yang didapat ketika menjadi anggota KSR. Bener banget ini lah, bener banget. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga ya tentang pengalaman ya. Iya. Ada ternyata. Kriteria untuk menjadi KSR berusia 8 tahun sampai tak terbatas. Itu jawabannya adalah salah. Karena untuk menjadi KSR itu harus berusia 18 tahun sampai 35 tahun. Bener Kak Zahra? Betul. Kalau setelah dari 35 jadinya apa tuh? Jadinya TSR ada lagi. Oh, tenaga sukarela. Iya. Nah, itu baru nggak terbatas. Oke. Iya dong. Baru cuma satu pertanyaan. Terakhir nih berarti ya. Iya. Punya aku nih. Itu beruntung atau gimana ya? Oke, ada ternyata. KSR dapat dibentuk di lingkungan instansi atau perusahaan. Jawabannya adalah benar. Karena KSR bisa dibentuk di perusahaan atau di instansi tersebut. Betul. Jadi ada berbagai macam KSR ya. Iya. Ada yang di markas, ada yang di perguruan tinggi, ada juga yang di perusahaan. Iya, betul sekali. Oke. Sekarang kita mau apa lagi nih Kak? Mau cerita. Oke, cerita tentang apa nih? Cerita tentang pengalaman dari KSR nih, mulai dari awalnya nih, niatnya dulu, kok bisa tiba-tiba mau jadi KSR gitu. Nah, kalau Kak Fitri sendiri, awalnya mau jadi KSR tuh apa? Padahal nggak PNR kan, belum tahu di dunia per-KSR-an tuh seperti apa. Iya. Nah, tiba-tiba aku tertarik ikut KSR tuh gimana tuh? Iya, jadi tuh dulu sebenarnya pas sekolah tuh aku pengen banget jadi PMR, cuma kayak apa ya? Nanti aja deh gitu. Akhirnya sampai SMA pun nggak jadi anggota PMR. Terus pas di perguruan tinggi, aku ngeliat nih pas ada apa tuh kayak parade gitu Kak. Iya, Oh, parade gitu. biasanya kalau kampus-kampus demo ini ya, Iya, ada demo. kalau di sekolah UKM pakai namanya. Iya. Iya, namanya UKM. Nah, itu aku ngeliat kayaknya, oh keren banget itu kakaknya gitu loh. Ada yang bawa tandu gitu kan, terus lari-lari kayak gitu tuh keren banget. Dan ada temen aku yang dulunya PMR dari SMP sampai SMA itu ngajakin aku, Fit, ayo daftar yuk jadi KSR gitu. Cuma ternyata dia malah nggak jadi anggota KSR. Yang aja nggak jadi. Iya, malah nggak jadi. Justru yang diajak jadi ya. Iya. Apa emang niat? Niat ya. Makanya malah aku jadi anggota KSR kayak gitu. Terus ya pengen banyak pengalaman aja kayak gitu. Terus pengen ngebantu orang, kayaknya apa ya, ada sesuatu hal yang kayaknya tuh kalau bantu orang
ada gimana ya, kepuasan tersendiri kepuasan juga. tersendiri kayak gitu. Soalnya waktu demo itu emang kelihatan banget kan situasinya dalam bencana dan anggota KSR tuh bener-bener maksimal gitu kan ngebantu, mulai dari yang sakit, ada yang histeris, semuanya dibantu. Iya bener banget kan. Kalau Kak Zahra nih gimana? Kalau aku awalnya ini sih mikirinnya ke kebutuhan diri aku, karena aku dulu pengen jadi pengajar di suatu pedalaman gitu. Nah di sana itu dapat kabar-kabarnya tuh akses ke rumah sakit susah, akses kesehatan susah. Nah makanya aku mau fasilitasi diri aku dengan kemampuan pertolongan pertama. Makanya aku ikut KSR. Tapi ternyata pas masuk KSR yang didapat jauh lebih dari itu gitu loh. Banyak banget ya, nggak cuma pertolongan pertama gitu. Kalau di UNJ sendiri itu ada, kalau untuk rekrutmen itu dari pendaftaran dulu ya kayak, terus ada juga, terus habis itu baru tes fisik, penilaian fisik, terus habis itu wawancara. Iya, wawancara gimana sih motivasi kita apa gitu. Terus habis itu nanti ada diklat ya Kak. Iya. Diklat itu nanti ada pemberian materi kepala merahan kayak gitu. Jadi kalau kalian yang bukan PMR nggak usah takut jadi kan. Bener banget. Karena itu dari awal juga. Belajar dari awal terus sampai akhirnya kita bisa, itu ada di diklatnya KSR UNJ. Iya, terus habis itu baru setelah kita udah dapat materi, kita simulasi itu aplikasi lapangannya ada. Terus habis itu pengukuhan deh, kita jadi anggota KSR kayak gitu. Alhamdulillah dilantik. Aku tuh merinding ketika dipasangin slayer. Iya, terus disiram bunga gitu kan. Tapi setelah menjadi anggota nih, udah susah payah kan nih. Nah kira-kira kayak setelah jadi anggota apa aja sih yang kami mendapatkan? Kalau untuk kegiatannya kayak itu banyak banget kegiatan KSR-nya. Dari mulai penugasan itu juga ada kan untuk ke bencana. Terus kalau di pandemi sekarang kayak gini nih, kita dari KSR ini diminta untuk membantu PRI untuk spraying ya Pak ya, di jalan-jalan atau di tempat ibadah, di sekolah kayak gitu. Terus ada juga pelatihan ya Kak ya. Kakak pernah ikut pelatihan juga kan? Pernah, aku pernah dikirim ke Malang buat ikut pelatihan, dan benar-benar tuh pelatihan itu nggak cuma mendapat ilmu tapi juga dapetin relasi, dapet kesempatan yang banyak untuk ikut-ikut kegiatan lainnya. Iya. Sama aku juga pernah pelatihan di Solo gitu. Jadi apa ya, banyak banget yang didapat kan, kegiatan juga. Terus kita medis juga kan ya kayak. Iya, menjadi tim kesehatan di kegiatan. Iya. Jadinya ikut berpartisipasi dalam kegiatan, tapi apa ya, kita tuh dari UKM-UKM lain tuh bisa ikut berpartisipasi di kegiatan mereka gitu. Iya, di kegiatan kampus juga kita berkontribusi juga jadinya kayak gitu. Kayak misalnya waktu itu ada wisuda di UNJ, terus kita jadi tim kesehatannya. Jadi terkenal nggak sih? Iya, terkenal. Sama Masih udah tahu gitu kan makanya. Iya. Sampai yang itu ada kan yang nilai itu sih UNJ apa? Yang surat-suratan itu loh. Aku lupa Kak. Nah itu tuh aku dapat surat loh, gara-gara aku medis kan, terus dapat surat gitu dari anak mabanya WNJ, katanya kakak KSR kuat banget, makasih ya udah medisin aku gitu. kayak seneng aja gitu loh. Walaupun itu capek medisnya karena nanjak gitu, tapi ternyata terbayar ketika ada yang kirim surat rahasia gitu. Jadi ada, aduh ngaruh ya. Ternyata dikenal loh, KSR tuh diperhatiin gitu. Makanya itu suatu keuntungan juga ya kayak. Dan yang paling aku senang dari KSR UNJ adalah, kan kalau ketika kita di rekrutmen kan ada tes fisik, terus diklat. Nah pasti kan kalau tes fisik sama diklat kan, kalau kita berhenti pasti fisik kita kayak melemah lagi atau ilmu kita hilang nih kalau cuma sekali belajar. Nah KSR UNJ itu kayak memfasilitasi olahraga rutin, latihan rutin, jadinya fisik kita tetap terjaga, kapasitas kita juga tetap terjaga gitu. Iya. Jadi terus di apa ya? Di asah terus iya. Ya itu sih yang fasilitas yang benar-benar aku, ya ampun ini tuh pengembangan diri banget gitu. Iya. Terus juga bisa ngajar PMR juga kayak di sekolah. Jadi kalau aku juga sebagai calon guru, aku terbantu juga dengan ikut KSR, jadi bisa ngajar juga di sekolah kayak gitu. Udah terjun duluan ya di sekolah. Iya. Karena kan kalau di kuliah kan kita semester 7 kan baru ke sekolah. Oh iya, pas PKN kita baru ini kan. Semester 7 udah
Nah sebelum semester 7 itu kita udah terlatih nih, Iya. ngajar-ngajar ke sekolah, udah kenal sama anak-anak muridnya juga, jadinya udah duluan dan ini tim advance PKM. Iya. Jadi nambah relasi juga kan, bisa jadi di tempat kita ngajar PKM tuh ditawarin kan, nanti kalau udah lulus ngajar di sini aja deh. Gitu. Membuka kesempatan baru juga kan, Iya, kalau kita ke depannya. Nah terus segitu banyaknya kegiatan KSR, kira-kira tanggung jawab apa sih Kak yang Kakak pernah emban gitu di KSR? Kalau untuk tanggung jawab apa nih? Tanggung jawab terbesar. Waktu itu aku pernah jadi wakil ketua ya di KSR Banjir. Nah itu kan suatu hal yang terbesar juga kan, karena tanggung jawabnya juga besar kayak gitu. Itu suka dukanya apa tuh Kak? Banyak banget kalau untuk suka duka, sukanya banyak juga, dukanya juga banyak juga. Karena kita nggak bisa menampik gitu kan. Kalau nggak ada dinamika, pasti bakalan banyak dinamika di suatu organisasi kayak gitu. Khususnya di Banjir juga ada gitu. Cuma sukanya juga banyak juga gitu, nggak hanya dukanya aja. Iya dong, pasti. Dan kalaupun dukanya ada itu pun jadi kenangan kan? Iya. Jadi lucu lagi kan? Lucu lagi dong. Iya, kalau diceritain kan jadi lucu gitu. Iya. Apalagi sukanya juga malah jadi alhamdulillah aku pernah ngerasain itu. Dampaknya apa sih Kak ketika menjadi anggota KSR gitu? Ada dampak buat diri sendiri nggak sih Kak? Banyak banget sebenarnya. Tapi yang paling pasti aku ceritain ke orang-orang itu adalah yang aku paling benar-benar berasa banget di kehidupan nyata aku. Ketika aku ikut pelatihan Dance for Life, itu tentang gimana sih cara kita memfasilitasi remaja sebaya buat paham tentang kehidupan dirinya mereka, tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi, tentang pengambilan keputusan, tentang hubungan yang sehat, relasi yang sehat. Dan itu nggak cuma ikut pelatihan, tapi kita juga langsung diterjunin ke sekolah-sekolah nih buat mengedukasi teman-teman remaja. Dan itu juga caranya tuh nggak membosankan, banyak banget tekniknya. Dan itu kan benar-benar berguna ya untuk aku yang akan menjadi seorang guru gitu. Awalnya aku nggak pede menjadi seorang guru, tapi karena teknik-teknik itu memudahkan aku. Akhirnya ketika aku ngajar di PKM, aku aplikasikan juga tuh di kelas aku. Akhirnya itu sih yang membuat anak-anak murid juga kayak, ini kakaknya ngajarnya seru nih, kakaknya punya teknik banyak nih, nggak cuma metode ceramah gitu. Jadi itu sih yang paling sampai sekarang pun berasa banget kalau aku ngisi materi atau diminta kemana itu berasa banget. Jadi dampaknya positif gitu ya kalau diri sendiri. Kalau Kak Fitri pengalaman juga banyak nih Kak, pernah pelatihan WOSH ke Solo. Iya. Itu gimana tuh Kak? Nah kalau aku sih dampaknya dulu tuh aku sebelum jadi anggota KSR aku orangnya kurang percaya diri banget Kak. Jadi kalau ngomong di depan orang banyak tuh kayaknya takut gitu kan. Cuma karena udah terbiasa ikut kegiatan KSR, terus di kepanitiaan disuruh ngomong segala macam. Jadi lambat laun tuh udah mulai terbangun kepercayaan dirinya gitu. Emang bener banget sih itu. Iya, terus lebih bisa mengontrol emosi, terus lebih bisa membagi waktu gimana sih gitu. Nah, banyak sekali nih Kak. Ngomongin bagian waktu. Tadi kan ada tuh di benar atau salah tuh di gamesnya. Oh iya benar. Ngomongin bagian waktu gimana sih cara membagi waktu antara kuliah, KSR, terus di tahun ketiga juga ada ngajar. Iya. Itu pasti kan kalau orang luar tuh melihatnya kok bisa gitu. Iya. Sedangkan kuliah bagian sore, KSR sepanjang waktu. Iya, jadi kalau tipsnya nih kalau dari aku sendiri itu dilihat lagi kepentingannya. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kan suka bentrok ya kayak antara kuliah KSR gitu. Ada kuliah nih mata kuliah, terus ada juga kita disuruh medis terus nggak ada orang kayak gitu kan. Nah dilihat lagi. Jadi kalau kita kan di kuliah itu punya jatah absen ya kan. Ah iya betul banget ya. Jadi kalau misalnya emang ada kegiatan KSR dan itu benar-benar penting dan mengharuskan kita hadir, ya udah. Jadi aku bukan mengorbankan sih. Jadi lebih memilih KSR gitu. Terus kayak jadi dilihat lagi skala prioritasnya tuh seperti apa gitu, lebih penting mana sih kayak gitu. Tapi kita nggak boleh menomorduakan misalnya kuliah gitu atau menomorduakan KSR gitu. Jadi harus dilihat lagi nih mana yang lebih penting dan mana yang lebih
bisa ya udah nanti gitu. Iya, setuju. Kalau Kak Zahra nih? Kalau aku sama kayak Kak Fitri, cuma aku menerapkan puasa film. Oh, puasa film. Karena aku suka nonton film, aku suka jalan-jalan. Jadi tuh aku kayak nge-skip dulu nih selama, karena tanggung jawab terbesar aku di tahun ketiga, makanya aku nge-skip itu di tahun ketiga. Jadinya aku kayak puasa film, gak nonton film selama di tahun ketiga itu aku gak nonton film. Terus ngurangin jalan-jalan tuh ngurangin banget. Tapi jadi emang banyak banget ya Kak. Apa tuh namanya yang bisa kita ambil ketika menjadi KSR. Kalau untuk membagi waktunya juga sebenarnya tergantung dirinya masing-masing. Iya, karena setiap orang punya 24 jam yang sama kan. Iya. Walaupun emang kadang kita jadi ekstra lebih gitu kan. Harusnya misalnya kita malam itu bisa istirahat, kita masih rapat gitu ya, atau kita masih ngerjain tugas kuliah gitu, karena di siang atau di sore hari kita berkegiatan di KSR. Ya, tapi aku ngerasa sih ketika kita memaksimalkan suatu apa gitu nih, kita maksimalin ini, pasti akan ada hasil yang sepadan gitu loh. Harapan Kak Fitri untuk teman-teman KSR apa sih? Harapannya semoga yang sudah menjadi anggota KSR itu tetap bertahan gitu, dan apa ya, supaya bisa lebih banyak lagi anggota KSR-nya, biar kalau misalnya ada apa-apa tuh, misalnya ada bencana atau apa, lebih banyak yang diterjunkan kayak gitu. Ya, kalau aku sendiri, kalau tadi Kak Fitri bilang bertahan, aku juga bilang sabar, karena memang berat mungkin menjalani KSR dan kuliah, tapi teman-teman pasti akan ada saatnya gitu, setelah hujan udah pelangi kan. Jadi harus sabar aja nunggu kesempatan itu datang ke kalian. Jadi kalian banyakin kapasitas diri dulu di KSR, pasti akan ada kesempatan yang bagus gitu loh. Iya, untuk kalian. Ngobrol-ngobrolnya seru banget nih Kak, makasih loh udah jadi tamu kita. Iya, sama-sama Kak. Sebelum berakhir aku mau ngajak Kakak buat moto dulu. Oke. KSR PMI untuk PNJ, dari kami untuk kemanusiaan.